warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Febriani. Saya mahasiswi dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan sedikit melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik yang sedang menjalani terapi hemodialisa. Gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi yang disebabkan dari berbagai hal. Nah, dari berbagai hal ini mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif. Pasien dikatakan menjadi gagal ginjal kronik apabila terjadi penurunan glomerular filtration rate atau GFR. Nah, hasilnya kurang dari 60 mili per menit atau dengan 1173 meter kubik selama lebih dari 5 bulan. Nah, tindakan hemodialisa dapat dilakukan atau dapat terjadi penurunan resiko kerusakan organ-organ vital lainnya akibat akumulasi zat toksik dalam sirkulasi darah. Nah, dukungan keluarga pada pasien gagal ginjal kronik ini merupakan perilaku melayani oleh keluarga, baik dalam bentuk dukungan emosional, penghargaan, informasi, maupun waktu. Nah, biasanya pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa dalam waktu yang lama akan ada penurunan kualitas hidup. Nah, di mana biasanya dikeluhkan permasalahan terkait dengan pola aktivitas, biaya yang dikeluarkan, beban pembatasan pemberian cairan, bahkan pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan pada saat tindakan hemodialisa. Penurunan kualitas hidup meliputi ketidaksejahteraan, kebutuhan gaya hidup yang tidak terpenuhi, perasaan spesial yang diinginkan dan sangat diinginkan tetapi sulit diperoleh. Hal ini dapat memicu stresor untuk menimbulkan depresi. Nah, depresi merupakan masalah fisiologis yang paling sering dihadapi pasien gagal ginjal kronik, terutama pada tahap akhir. Nah, gejalanya itu seperti perasaan sedih, tidak berguna, bersalah, rasa putus asa, disertai dengan gangguan tidur dan juga penurunan pola nafsu makan. Nah, depresi ini dipengaruhi oleh penurunan fungsi dari organ tubuh, misalkan dari kehilangan sumber mata pencaharian, perubahan gaya hidup, dan juga lain-lain. Pendekatan keluarga dalam penata laksanaan depresi yaitu dengan memberikan dukungan pada pasien. Dukungan keluarga dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian, bersikap empati, memberi dorongan, memberi semangat, memberi saran, memberi pengetahuan, dan juga lainnya. Penata laksanaannya, kita akan langsung kepada keluarga pasien untuk memberikan edukasinya langsung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bu. Benar ini dengan keluarga Bapak Andi? Benar Ibu. Nah, Kakak, seperti yang kita ketahui, Bapak Andi ini sedang menjalani terapi hemodialisa, ya. Nah, Bapak Andi ini sudah melakukan terapi hemodialisa selama kurang lebih 1 tahun ya, Kak ya. Nah, maka dari itu saya lihat Bapak Andi itu terlihat lesu, juga sering melamun, pendiam. Nah, mungkin salah satu faktornya itu kurangnya dukungan keluarga, misalkan seperti kakak. Boleh saya tahu hubungan kakak dengan Bapak Andi itu apa? Saya merupakan anak dari Bapak Andi Ibu. Ya, anaknya ya kak ya. Nah kak, biasanya untuk pasien-pasien yang merupakan hemodialisa, yang menjalani terapi hemodialisa dan juga mempunyai penyakit gagal ginjal kronik, itu biasanya membutuhkan dukungan yang sangat-sangat banyak dari keluarga ya kak ya. Rata-rata yang kurang dukungan dari keluarga itu mereka akan menjadi pendiam, lesu, dan juga dia merasa tidak berdaya dengan tubuhnya sendiri. Bahkan yang lebih buruk, amit ya kak ya, bisa bunuh diri karena kurangnya dukungan dari keluarga. Nah, maka dari itu dukungan keluarga sangat penting bagi pasien-pasien, bukan hanya pasien dengan gagal ginjal kronik saja, tapi dengan seluruh pasien juga yang ada penyakit-penyakit seperti itu ya kak ya. Kak, dukungan itu ada beberapa yang bisa diberikan kepada pasien dengan gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Misalnya seperti dukungan emosional, yaitu memberikan ekspresi cinta, kepercayaan, dan perhatian, terus juga kepercayaan, senang disertai dengan mengungkapkan perasaan. Jadi misalkan kakak lebih mengungkapkan perasaan kakak kepada Pak Andi, juga kakak ajak misalkan Pak Andi misalkan di rumahnya sering pendiam atau sering melamun, kakak coba ajak interaksi bagaimana, kakak ajak ngobrol bagaimana baiknya supaya dengan adanya dukungan ini Pak Andi itu dia merasa
bahwa keluarga itu mendukung untuk pengobatan ini, jadi dia tidak merasa sendiri ya juga ya. Lalu di sini juga ada dukungan penghargaan, memberikan penghargaan yang positif, juga memberikan semangat dan juga persetujuan mengenai ide-ide, perasaan atau individu yang Pak Andi ungkapkan atau katakan. Jadi apapun itu selama itu positif, ya kakak bantu juga untuk Pak Andi misalkan lebih membangkitkan rasa percaya diri juga. Juga kalau misalkan menurut kakak atau menurut keluarga lainnya apa yang menurut Pak Andi itu negatif, ya kakak bisa responnya dengan baik-baik juga, tidak menyinggung perasaan Bapak Andi ya kak ya. Lalu selanjutnya ada dukungan instrumental, yaitu sebuah pertolongan diantaranya misalkan keteraturan. Jadi kakak misalkan memberitahu atau memperingati si bapaknya, mengasih tahu bapak sekarang ada jadwal ini atau bapak besok ada jadwal juga. uh, kita lihat pola makannya, pola istirahatnya, dan juga kita juga dari keluarga ya pantau juga aktivitasnya, hindarkan dari aktivitas yang berlebih yang bisa menyebabkan Pak Andinya kelelahan. Nah, yang selanjutnya itu ada dukungan informasional. Nah, itu kita memberikan dukungan yang dapat diberikan, dapat berupa dengan nasihat, pengarahan, saran, umpan balik mengenai bagaimana seseorang itu akan bertindak. Jadi, apa juga eh, memberi nasihat ke bapak-bapaknya untuk bagaimana kedepannya kondisi kesehatannya, misalkan seperti itu ya kayak. Nah, biasanya dukungan yang dimiliki oleh seseorang yang menderita penyakit seperti itu, apalagi yang dengan membutuhkan dukungan keluarga yang sangat intens, biasanya dia itu pribadinya akan lebih baik. Dan ada pula yang mengatakan dengan dukungan keluarga, dengan seperti itu pasien akan lebih mudah cepat untuk sembuhnya, ya walaupun penyakit itu tidak dapat disembuhkan, tapi dengan dukungan keluarga, dengan orang-orang yang sekitar kita, dari orang-orang yang dia sayang, nah itu bisa memperlancar atau memperbaiki kondisi kesehatan si bapaknya, kesehatan fisikisnya, jiwanya juga. Nah, dengan itu, dengan kita memberikan motivasi, memberikan penyemangat, itu bisa membuat uh, penderita atau bapak Andi ini menjadi lebih semangat dalam menjalani pengobatannya ya kak ya. Jadi seperti itu ya kak dukungan-dukungannya. Juga bagaimana sikap keluarga dalam menghadapi pasien dengan gangguan kronik. Nah ya kayak apakah ada yang ingin menanyakan dulu sebelum saya akhiri sesi edukasi ini? Tidak Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Mudah dipahami ya bahasa saya dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan? Sangat mudah Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan dan bahasa saya mudah dipahami, saya pamit dulu ya Kak ya. Assalamualaikum.